Halo sobat sekalian, warga Australia saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana saat ini mereka tidak bisa tenang karena tentara Republik Indonesia dan para sekutunya dapat dikatakan sudah mengepung negaranya. Ribuan warga Australia turun ke jalan dan meminta Indonesia dan sekutunya untuk tidak melakukan tekanan kepada negaranya Australia. Pemerintah Australia saat ini meminta rakyatnya untuk tetap tenang dan bersatu di tengah kekhawatiran invasi dan sekutunya itu. Australia mengatakan angkatan bersenjata sudah siap digunakan untuk mengusir setiap invasi dari serangan yang masuk ke dalam negaranya. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri pada tanggal 28 Desember waktu setempat. Sekarang ini penting untuk tetap bersatu di dalam negeri dalam menghindari tindakan yang merusak stabilitas, dan juga angkatan bersenjata siap untuk mengusir setiap negara yang mengganggu ketenangan terhadap stabilitas dan integritas teritorial Australia. Kabarnya Indonesia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentaranya di dekat perbatasan dengan Australia pada hari ini. Amerika Serikat juga mengatakan bahwa informasi ini bisa terjadi serangan yang ditujukan kepada Australia kapan saja. Sementara itu, lebih dari 90.000 warga Australia dan wanita berunjuk rasa di seluruh kota di Australia. Bahkan timbul korban jiwa saat aksi tersebut, di mana terdapat 26 orang tewas di kawasan pusat ibu kota Canberra. Hal tersebutlah yang memicu para pengunjuk rasa menyerang kantor polisi di sekitar tempat stasiun televisi 9 Amerika, Australia. Amerika dan Australia juga menayangkan gambar yang memperlihatkan beberapa pengunjuk rasa membawa senjata tajam. Pemerintah Australia memperingatkan agar tidak menggelar unjuk rasa. Namun, ribuan penduduk negeri kanguru itu tetap saja turun ke jalan. Di Tasmania sedikitnya 13 orang, sementara di beberapa wilayah lainnya terdapat laporan 9 orang tewas pada aksi tersebut. Ribuan orang dari berbagai penjuru di Australia tidak peduli dengan peringatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, Perdana Menteri Albanese yang memimpin pemerintahan Australia, di mana unjuk rasa mereka itu tidak mengindahkan perintah dan peringatan dari pemerintah Australia. Akibatnya para pengunjuk rasa pun luka-luka dan berjatuhan akibat intervensi dari aparat keamanan. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kekerasan itu menyebabkan 4 pusat termasuk kota-kota besar mengalami kelumpuhan. Para pengunjuk rasa itu menuntut agar invasi yang dilakukan atau serangan yang dilakukan oleh Indonesia dan sekutunya agar segera dihentikan, karena mereka sadar bahwa negaranya saat ini sulit untuk dapat melawan serangan Indonesia dan sekutunya. Para mahasiswa pun turut andil dalam aksi tersebut, di mana terdapat beberapa juga dari mereka yang luka-luka, bahkan di bagian kepala setelah dihantam batu dan terkena pukulan rotan. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa mereka awalnya melakukan hal tersebut secara damai di berbagai wilayah. Namun akibat dari beberapa konfrontasi akhirnya timbullah konflik atau bentrok yang lebih besar dan melebar ke berbagai wilayah. Sementara itu, di jalanan kota di suatu wilayah di Australia yang tidak disebutkan namanya, kami mengatakan bahwa mereka ingin kedamaian. Namun, aparat mulai menembakkan gas air mata ke arah kami, serta menembak dengan peluru tajam, ungkap salah satu wartawan BBC di Australia. Mereka melaporkan bahwa para pengunjuk rasa menutup jalan-jalan dan bergerumbul di sekitar gedung-gedung pemerintahan yang megah. Mereka menuntut agar Anthony Albanese mundur sekarang juga. Mereka menyatakan tidak akan menerima konsekuensi lain. Pemerintah juga mengusulkan untuk pembentukan badan yang akan mempelajari dan mengubah konstitusi pihak oposisi jika mengatakan perundingan hanya kebuntuan. Beberapa langkah dan tawaran pemerintah belum cukup secara resmi
dilarang. Hal ini mereka katakan agar terus dapat merundingkan segala upaya dengan pihak TNI dan sekutunya. Tapi itu pun dengan cara yang sungguh-sungguh, di mana mereka tidak main-main, artinya tidak berubah-ubah keputusannya. Para pendemonstran mengatakan bahwa mereka bersungguh-sungguh agar ini merupakan sebagai tindakan penyelamatan nasional kepada rakyat Australia. Dalam sejumlah foto yang beredar dirilis bahwa bentrokan yang terjadi antara masyarakat sipil dan aparat keamanan cenderung mengarah kepada kebrutalan, di mana seolah mereka tidak mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo. Bagaimana polisi berusaha menahan kerumunan yang bergerumbun di sekitaran kota Canberra, tindakan-tindakannya banyak dikecam oleh pengamat dalam maupun luar negeri. Akibat dari berbagai kerusuhan tersebut, setidaknya ada 300 orang lebih yang ditangkap sejak awal aksi demonstrasi tersebut. Jadi bagaimana pendapat kalian? Sebegitu besarnyakah pengaruh Republik Indonesia terhadap mental dari masyarakat Australia sehingga mereka merasa ketakutan dengan langkah yang diambil oleh Indonesia? Wah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.